Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Malam ini, sebuah kisah akan menggetarkan hati kamu, tentang cinta yang dihina, dan harga diri yang diinjak. Ia, hanyalah seorang kuli bangunan. Tangannya kasar, tubuhnya berlumuran semen, dihina habis-habisan oleh calon ayah mertuanya yang angkuh. Tapi, siapa sangka? Di balik hinaan dan cemooh itu, tersimpan rahasia yang akan membuat semua orang terdiam, tercengang bahkan sampai berlutut. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Di sebuah desa yang subur, bernama Desa Sukamaju, hiduplah seorang pria bernama Rahmat. Tubuhnya kokoh, tangannya kasar karena sering memegang adukan semen dan bata. Setiap hari, ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan rumah mewah milik kepala desa setempat, Bapak Syaiful. Bapak Syaiful dikenal sebagai sosok yang kaya, berkuasa, dan berlidah tajam. Ia sering memandang rendah orang lain, terutama mereka yang berprofesi seperti Rahmat. Seringkali, saat memantau proyek, matanya akan menyapu Rahmat dengan tatapan merendahkan. "Heh, Rahmat," panggil Bapak Syaiful suatu sore, saat Rahmat sedang istirahat. "Kamu itu kerjanya lambat sekali. Saya bayar kamu untuk kerja cepat, bukan untuk santai-santai." Rahmat hanya mengangguk sopan. "Siap, Pak Kades. Saya akan percepat." "Halah, cepat-cepat bagaimana? Lihatlah tanganmu itu. Penuh lumpur, tidak pantas berada di rumah saya nanti," ejek Bapak Syaiful, sambil tertawa remeh. Tawa itu menusuk hati Rahmat. Namun ia memilih diam. Rahmat punya rahasia. Rahasia yang tidak diketahui siapapun. Di balik penampilannya yang sederhana dan pekerjaannya yang diremehkan, ia memiliki sebuah mimpi besar. Mimpi untuk memuliakan orang tuanya. Dan mimpi untuk mendapatkan hati seorang wanita yang sangat ia kagumi, Meli. Meli adalah putri satu-satunya Bapak Syaiful. Wajahnya cantik, hatinya lembut, jauh berbeda dengan ayahnya. Meli sering diam-diam memperhatikan Rahmat, dan ia tahu, di balik kerja keras Rahmat, ada ketulusan yang luar biasa. Diam-diam, mereka sering bertemu di balik pepohonan mangga di ujung desa, sebuah tempat yang jauh dari mata ayahnya. Suatu hari, saat Rahmat sedang menata bata, Meli menghampirinya dengan membawa sebuah botol air dingin. "Ini, Rahmat, istirahat dulu," katanya dengan senyum manis. "Terima kasih, Meli," jawab Rahmat, wajahnya memerah. Ayah memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati, ya?" kata Meli, matanya penuh empati. "Tidak apa-apa, Meli. Saya sudah terbiasa," ujar Rahmat, berusaha tersenyum. "Yang penting, saya bisa melihatmu. Itu sudah cukup." Hubungan mereka pun semakin dalam, meski harus dijalin secara sembunyi-sembunyi. Mereka berdua tahu, jika Bapak Syaiful mengetahui hal ini, badai besar akan datang. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Rahmat memandang tumpukan uang di dalam sebuah kotak kayu. Uang itu adalah hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Tabungan ini ia kumpulkan dari setiap upah yang ia terima, dari setiap kerja keras yang ia lakukan di bawah terik matahari. Ia tidak pernah menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Pikirannya dipenuhi dengan sosok Meli, wanita yang telah berhasil mencuri hatinya. Ia bertekad, tabungan ini akan menjadi modal untuk melamar Meli. Sementara itu, di rumah megah Bapak Syaiful, suasana terasa tegang. Bapak Syaiful baru saja pulang dari pertemuan dengan seorang pengusaha kaya raya, Bapak Gunawan. Bapak Gunawan ingin menjodohkan putranya, Doni, dengan Meli. Doni adalah pria yang angkuh dan sombong, namun ia memiliki kekayaan berlimpah. "Meli," panggil Bapak Syaiful, suaranya tegas. "Ayah sudah putuskan. Kamu akan menikah dengan Doni. Dia pria yang pantas untukmu." Meli terkejut.
Tapi ya, aku tidak mencintainya. Cinta bisa datang belakangan. Yang penting, masa depanmu terjamin, jawab Bapak Syaiful tanpa peduli. Ayah tidak mau kamu jatuh ke tangan pria miskin yang tidak punya apa-apa. Meli menolak. Air matanya mulai menetes. Aku tidak mau menikah dengan Doni. Penolakan Meli membuat Bapak Syaiful marah. Kamu berani membantah ayah? Dengarkan baik-baik. Meli, ayah sudah berjanji pada Bapak Gunawan. Pernikahan ini akan membuat keluarga kita semakin terpandang. Meli pun lari ke kamarnya, mengunci pintu, dan menangis. Ia bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, ia tidak ingin menyakiti hati ayahnya. Namun di sisi lain, hatinya sudah sepenuhnya milik Rahmat. Keesokan harinya, Rahmat datang ke proyek pembangunan. Hatinya dipenuhi keraguan. Ia melihat Meli berdiri di teras rumahnya, menatapnya dengan tatapan sedih. Meli mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Rahmat sadar, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Meli menikah dengan pria lain. Malam itu, dengan tekad bulat, Rahmat pulang lebih cepat. Ia mengambil kotak kayu berisi tabungannya, lalu pergi ke sebuah tempat. Ia bertemu dengan seseorang yang ia percaya, yang bisa membantunya mewujudkan impiannya. Sementara itu, Bapak Syaiful mengadakan pertemuan dengan keluarga Doni. Mereka merencanakan pernikahan mewah yang akan menjadi perbincangan seluruh desa. Doni memamerkan mobil sportnya di depan rumah Meli, seolah ingin menunjukkan betapa kayanya dia. Meli hanya memandang pemandangan itu dari jendela kamarnya. Hatinya sakit. Ia merasa seperti barang yang bisa diperdagangkan. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat untuk Rahmat. Datanglah besok. Yah, akan mengumumkannya. Rahmat membaca pesan itu. Hatinya berdegup kencang. Ini saatnya. Esok hari, ia akan menghadap Bapak Syaiful, apapun risikonya. Ia tidak akan mundur. Ia harus membuktikan bahwa cinta itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dan harga diri tidak bisa diukur dari profesi. Ia akan datang sebagai Rahmat, seorang kuli bangunan yang berani. Rahmat mematung di tengah jalan, di bawah sorotan lampu jalan. Ia menatap ke depan, menembus kegelapan malam. Keputusannya sudah bulat. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia akan membuktikan bahwa Allah itu Maha Adil. Dan besok, ia akan datang untuk membuktikan cintanya dengan segala yang ia miliki. Keesokan harinya, Desa Sukamaju, yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, terlihat lebih ramai dari biasanya. Kabar tentang rencana pernikahan Meli dan Doni, putra pengusaha kaya dari Jakarta, sudah menyebar luas. Para tetangga dan sanak saudara berdatangan ke rumah Bapak Syaiful, tak sabar ingin melihat langsung calon menantu yang kabarnya tampan dan sangat kaya itu. Rahmat berjalan tegap menuju rumah megah Bapak Syaiful. Jantungnya berdebar, namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak lagi mengenakan seragam kuli bangunannya, melainkan kemeja bersih dan celana panjang sederhana yang sudah ia siapkan. Penampilannya terlihat rapi, meski tidak semewah Doni yang datang dengan setelan jas mahal. Di depan gerbang, Rahmat bertemu dengan salah satu rekan kerjanya. "Rahmat, kamu mau kemana?" tanyanya. "Aku ada urusan dengan Pak Kades," jawab Rahmat singkat. Temannya memandangnya dengan heran. "Ngapain?" "Sudah, jangan cari masalah. Pak Kades sedang bahagia. Jangan sampai kamu dihina lagi." Rahmat hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Ia melihat Doni sedang duduk di teras, dikelilingi oleh para tetangga yang memujinya. Doni terlihat angkuh, sesekali tertawa renyah sambil memamerkan jam tangan mewahnya. Meli melihat kedatangan Rahmat dari jendela kamarnya. Hatinya berdebar, antara takut dan bangga. Ia tahu, ayahnya tidak akan menerima Rahmat dengan mudah. Bapak Syaiful menyambut kedatangan Rahmat dengan tatapan kaget, lalu berubah menjadi sinis. "Kamu lagi, Rahmat? Ada apa datang ke sini? Mau minta upah lebih? Cepat selesaikan pekerjaanmu. Jangan mengganggu acara keluarga saya." "Maaf, Pak Kades.
Kedatangan saya bukan untuk pekerjaan, kata Rahmat, suaranya mantap. Saya datang untuk melamar putri Bapak, Meli. Seketika, tawa yang memenuhi teras rumah itu mendadak hening. Doni tersenyum merendahkan. Bapak Syaiful terdiam. Lalu tawa sinisnya kembali pecah. Melamar? Kamu melamar anak saya? Dengan apa? Dengan batu bata? Ejek Bapak Syaiful. Suaranya menggelegar. Kamu pikir cinta bisa buat perut kenyang? Lihat ini. Bapak Syaiful menunjuk Doni dengan jari telunjuknya. Ini calon menantu saya. Dia punya segalanya. Kamu punya apa? Rahmat tetap tenang. Saya punya ketulusan, Pak Kades. Dan saya punya janji untuk membahagiakan Meli. Lebih dari siapapun. Halah, janji kosong. Potong Bapak Syaiful. Kamu kira saya percaya? Mau melamar itu harus punya modal. Bukan cuma modal nekat. Sekarang, pergi dari sini sebelum saya panggil keamanan. Meli, yang tak tahan melihat Rahmat dihina, keluar dari kamar. Ayah, jangan begitu. Ayah, Rahmat datang baik-baik. Diam, Meli, bentak Bapak Syaiful. Kamu mau membela pria ini? Pria yang hanya bisa main lumpur dan semen? Ayah sudah atur masa depanmu. Jangan bikin malu. Doni berdiri, mendekati Rahmat. Ia tersenyum, lalu berbisik. Dengar, kawan. Urusan cinta itu gampang. Tapi uang itu segalanya. Meli pantas mendapat yang terbaik. Dan itu bukan kamu. Rahmat menatap Doni dengan tenang. Saya tidak akan menyerah. Doni, saya akan buktikan siapa yang lebih pantas. Bapak Syaiful makin geram. Ia menatap Rahmat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Baik, kalau kamu memang nekat, saya kasih kamu kesempatan. Tapi ini yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu mau menikahi Meli, kamu harus berani adu mahar dengan Doni. Doni akan memberikan mahar terbaik. Dan kamu, tunjukkan apa yang bisa kamu berikan. Saya tidak butuh janji kosong. Kalau kamu tidak bisa menandinginya, jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Semua orang terkejut mendengar ucapan Bapak Syaiful. Mereka membayangkan betapa mustahilnya bagi seorang kuli bangunan untuk menyaingi mahar dari pengusaha kaya. Rahmat mengangguk pelan. Baik, Pak Kades. Saya terima tantangan Bapak. Heh, Rahmat, kamu serius? Bisik salah satu tetangga. Kamu bisa mati konyol kalau adu mahar dengan Doni. Dia bisa kasih mahar puluhan bahkan ratusan juta. Saya tahu. Tapi ini satu-satunya cara, jawab Rahmat. Matanya lurus menatap Meli. Meli tersenyum, mengangguk, seolah mengatakan ia percaya pada Rahmat. Pertemuan itu berakhir. Rahmat berpamitan dan pergi. Doni tertawa puas, merasa sudah menang telak. Bapak Syaiful kembali duduk, mendengus. Pria bodoh. Besok pasti dia akan datang dengan tangan kosong. Malam itu, Rahmat kembali bertemu dengan orang yang ia temui kemarin malam. Kali ini, mereka berada di sebuah kantor notaris yang terletak di ibu kota provinsi, Yogyakarta. Rahmat menyerahkan beberapa berkas penting kepada notaris itu. Sudah siap semuanya, Pak Rahmat, kata notaris itu. Dokumen-dokumen ini akan kita serahkan besok. Terima kasih, Pak. Jawab Rahmat. Allah Maha Adil. Saya percaya, apa yang saya tanam selama ini akan membuahkan hasil. Di waktu yang sama, di rumah Bapak Syaiful, Meli termenung. Ia tahu Rahmat memiliki rahasia, dan ia percaya Rahmat bukanlah kuli bangunan biasa seperti yang ayahnya pikir. Namun, ia juga tahu ayahnya tidak akan mudah luluh. Meli melihat keluar jendela, menatap rembulan yang bersinar terang. Hatinya berdoa, semoga semua ini akan berakhir bahagia. Pernikahan Meli dan Doni direncanakan akan dilangsungkan 1 minggu lagi. Namun, Bapak Syaiful, yang tidak sabar melihat Rahmat kalah, memutuskan untuk mengadakan acara penyerahan mahar besok di balai desa. Saya ingin seluruh desa menjadi saksi, kata Bapak Syaiful kepada Meli, dengan nada penuh kemenangan. Besok, semua orang akan melihat
Siapa yang pantas untukmu? Meli hanya bisa mengangguk. Hatinya berdebar tak karuan. Ia tahu, besok adalah hari penentuan. Hari di mana semua rahasia akan terungkap. Atau hari di mana ia akan kehilangan Rahmat. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Balai Desa Sukamaju, Kabupaten Kulon Progo, yang biasanya sepi, kini dipadati oleh ratusan warga. Semua ingin menyaksikan pertarungan mahar antara Doni dan Rahmat. Suasana begitu riuh. Bisik-bisik dan ejekan terdengar di mana-mana. Mana mungkin Rahmat bisa menyaingi Doni? Palingan juga dia bawa mahar uang seadanya. Bikin malu saja. Dasar kuli bangunan. Tidak tahu diri. Rahmat tiba di lokasi dengan tenang. Ia duduk di salah satu kursi paling depan, di samping sebuah meja kecil. Di hadapannya, seorang notaris dan beberapa stafnya sudah bersiap dengan tumpukan berkas. Pemandangan ini membuat banyak orang bingung. Tak lama kemudian, Doni datang dengan mobil sportnya. Penampilannya sangat mencolok. Ia memakai jas mahal dan sepatu mengkilap. Doni melambaikan tangan kepada para warga dengan senyum penuh kemenangan. Di belakangnya, rombongan keluarganya membawa tumpukan kotak dan bungkusan. Bapak Syaiful berdiri di podium. Assalamualaikum WB. Sapanya, dengan wajah berbinar. Alhamdulillah, hari ini kita semua berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah bagi keluarga kami. Saya bangga, Meli akan menikah dengan pria terpandang, Doni. Doni berdiri di samping Bapak Syaiful, menepuk bahu calon mertuanya itu. Terima kasih, Pak Kades. Saya akan berikan yang terbaik untuk Meli. Nah, sekarang, kita lihat mahar yang diberikan Doni. Ujar Bapak Syaiful, suaranya lantang. Para staf Doni mulai membuka kotak-kotak yang mereka bawa. Pertama, tumpukan perhiasan emas. Lalu, sebuah buku tabungan dengan nominal yang sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah. Terakhir, kunci sebuah mobil mewah yang baru saja dibeli. Warga desa berdecak kagum. Luar biasa. Doni memang pantas untuk Meli. Tidak ada yang bisa menandingi Doni. Rahmat sudah pasti kalah telak. Doni tersenyum puas, menoleh ke arah Rahmat dengan tatapan meremehkan. Bagaimana, Rahmat? Kamu masih mau maju? Meli, yang duduk di barisan depan, menatap Rahmat dengan cemas. Ia tahu Rahmat memiliki sesuatu, tapi ia tidak tahu seberapa besar itu. Rahmat hanya tersenyum tipis, seolah meyakinkan Meli bahwa semua akan baik-baik saja. Bapak Syaiful kembali ke podium. Sekarang, giliran Rahmat, katanya. Nada suaranya penuh ejekan. Ayo, Rahmat, apa mahar yang kamu bawa? Rahmat berdiri. Ia berjalan ke depan, menuju meja di mana notaris berada. Warga desa tertawa-tawa. Beberapa dari mereka berbisik, paling juga mahar uang 5 juta rupiah. Buat apa pakai notaris? Rahmat tidak berbicara. Ia hanya mengangguk kepada notaris. Notaris itu, seorang pria paruh baya yang terpandang, mengambil mikrofon. Assalamualaikum WB. Saya di sini sebagai saksi dan pelaksana serah terima mahar dari saudara Rahmat. Kata notaris itu, suaranya tegas. Mahar yang diberikan oleh saudara Rahmat tidak berbentuk uang tunai atau perhiasan, melainkan aset. Seketika, balai desa itu menjadi hening. Doni dan Bapak Syaiful saling pandang, bingung. Mahar pertama, lanjut notaris itu, sambil membuka sebuah amplop. 1 unit rumah tinggal di kawasan elit Sleman, Yogyakarta atas nama saudari Meli. Nilai properti ini ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Suara notaris itu menggema, dan balai desa kembali riuh. Tapi kali ini bukan tawa, melainkan decak kagum. Wajah Bapak Syaiful pucat pasi. Doni terkejut. Matanya terbelalak tak percaya. Mahar kedua, notaris itu melanjutkan, sambil mengambil amplop lain. 1 unit mobil mewah terbaru, atas nama saudari Meli. Total nilai aset, 2 miliar rupiah. Hampir seluruh warga terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang kuli bangunan memberikan mahar sebesar itu?
Ini pasti bohong, seru Doni. Tidak bisa menahan emosinya. Dia hanya kuli bangunan. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Notaris itu tersenyum. Semua dokumen ini asli dan sudah diverifikasi. Dan ada satu lagi. Semua mata tertuju pada notaris itu. Ia mengambil sebuah amplop besar berwarna coklat. Mahar ketiga surat kepemilikan saham dari sebuah perusahaan properti besar di Jakarta, di mana saudara Rahmat adalah pemegang saham mayoritas. Total aset 20 miliar rupiah. Balai desa itu mendadak sunyi. Bapak Syaiful, yang tadinya angkuh, kini terhuyung-huyung. Doni berdiri membeku, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi bagaimana bisa? Tanya Bapak Syaiful, suaranya bergetar. Kamu kan kuli bangunan. Rahmat maju ke depan, menatap Bapak Syaiful dengan tenang. Saya memang kuli bangunan, Pak Kades. Tapi itu bukan profesi utama saya. Saya adalah pemilik perusahaan properti yang sedang membangun proyek rumah Bapak. Mendengar itu, Doni langsung berlari keluar dari balai desa. Wajahnya dipenuhi amarah dan rasa malu. Warga desa kini menatap Rahmat dengan tatapan penuh hormat dan kagum. Mereka tidak menyangka, pria yang mereka hina selama ini adalah sosok yang sangat sukses. Bapak Syaiful menatap Rahmat, lalu menoleh ke arah Meli. Meli tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, Rahmat tidak pernah berbohong. Rahmat maju, menghampiri Bapak Syaiful. Saya minta maaf, Pak Kades. Saya sengaja merahasiakan ini, karena saya ingin tahu, apakah Meli mencintai saya apa adanya, atau karena harta. Bapak Syaiful tidak menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepala, diliputi rasa malu yang teramat sangat. Di bawah terik matahari, Rahmat berdiri tegak. Ia membuktikan kepada semua orang, bahwa harga diri tidak bisa diukur dari pekerjaan. Dan Allah itu maha adil. Setelah pengumuman mengejutkan itu, suasana di Balai Desa Sukamaju, Kulon Progo, berubah total. Wajah-wajah yang tadi penuh cemooh kini dipenuhi rasa hormat dan penyesalan. Mereka berbondong-bondong mendekati Rahmat, mengucapkan selamat dan meminta maaf atas penghinaan yang pernah mereka lakukan. Rahmat menyambut mereka dengan senyuman tulus. Ia tahu, mereka tidak salah, hanya saja mereka tidak tahu. Bapak Syaiful berdiri membeku, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Rahmat yang kini dikelilingi banyak orang. Rahmat, pria yang selama ini ia anggap remeh, ternyata adalah sosok yang jauh lebih besar darinya. Hatinya dipenuhi rasa malu yang teramat sangat. Ia sadar, kesombongan dan penilaiannya yang dangkal telah membuatnya hampir kehilangan menantu terbaik. Meli berjalan mendekat, memeluk Rahmat erat. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku percaya padamu, Rahmat, bisiknya. Aku tahu, Meli. Itu sebabnya aku melakukan ini, jawab Rahmat, sambil membalas pelukan Meli. Setelah suasana sedikit tenang, Bapak Syaiful berjalan dengan langkah gontai menuju Rahmat. Ia menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah menahan malu. Rahmat saya minta maaf. Suaranya bergetar. Saya sudah terlalu sombong. Saya sudah menghina kamu, memandang rendah pekerjaanmu padahal kamu. Bapak Syaiful tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Rahmat memegang pundak calon ayah mertuanya itu. Tidak apa-apa, Pak Kades. Saya mengerti. Allah berfirman, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Saya hanya ingin membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras jauh lebih penting dari status sosial. Mendengar ucapan Rahmat, air mata Bapak Syaiful pun tumpah. Ia memeluk Rahmat, menyesali semua perbuatannya. Terima kasih. Nak, kamu sudah beri pelajaran berharga untuk saya. Di sisi lain, Doni, yang tadi berlari keluar, kembali ke balai desa bersama ayahnya, Bapak Gunawan. Wajah mereka sama-sama pucat. Mereka telah mendengar seluruh cerita dari warga desa yang pulang lebih dulu. Bapak Gunawan, yang dikenal sebagai pengusaha angkuh, kini menunduk malu. Ia tahu, putranya telah dikalahkan telak, bukan oleh harta,
melainkan oleh kehormatan. Bapak Gunawan mendekati Rahmat. Anak muda, saya salut dengan kamu. Ternyata kamu yang selama ini menjadi partner bisnis saya. Saya malu. Saya telah menilai kamu dari luar saja. Ucapnya tulus. Rahmat tersenyum. Alhamdulillah. Saya tidak menyangka bisa bertemu Bapak di sini. Saya percaya, Allah selalu punya rencana terbaik. Doni, yang biasanya sombong, kini hanya bisa menunduk malu. Ia menyalami Rahmat, meminta maaf atas semua perkataan dan perbuatannya. Selamat, Rahmat. Kamu memang yang terbaik untuk Meli, katanya dengan tulus. Momen haru itu menjadi penutup acara yang tidak terduga. Warga desa yang tadinya hanya ingin melihat tontonan, kini pulang dengan membawa pelajaran hidup yang berharga. Malam harinya, di rumah Bapak Syaiful, suasana terasa hangat. Rahmat, Meli, dan kedua orang tua Rahmat dijamu dengan sangat baik. Bapak Syaiful, yang kini telah berubah 180 derajat, tak henti-hentinya memuji Rahmat dan kedua orang tuanya. Terima kasih sudah mendidik anak yang luar biasa seperti Rahmat, kata Bapak Syaiful kepada orang tua Rahmat. Alhamdulillah, semua ini berkat Allah, jawab ayah Rahmat. Matanya berkaca-kaca melihat putranya berhasil. Meli dan Rahmat duduk berdua di teras belakang. Aku tidak menyangka, semuanya akan seperti ini, bisik Meli. Aku juga tidak. Tapi Allah memang punya rencana terbaik, jawab Rahmat. Semua ini aku lakukan untukmu, Meli. Aku ingin buktikan, cintaku tidak main-main. Meli bersandar di bahu Rahmat. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia telah menemukan pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga pria yang mampu mengajari ayahnya sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati. Malam itu, setelah makan malam, Bapak Syaiful mengajak Rahmat duduk berdua di ruang kerjanya. Suasana terasa lebih santai dan akrab. Sambil menyeruput secangkir teh, Bapak Syaiful menatap Rahmat dengan rasa penasaran yang besar. Rahmat, saya masih belum bisa percaya, ujarnya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua itu? 3 miliar dari properti, 2 miliar dari mobil, dan 20 miliar dari saham? Apakah itu semua asli? Rahmat tersenyum. Alhamdulillah, itu semua asli, Pak Kades. Saya tidak pernah bohong. Tapi bagaimana? Sejak kapan kamu punya semua itu? Saya lihat kamu setiap hari kerja keras, memanggul semen dan bata seperti kuli biasa. Rahmat menghela napas. Ia pun mulai menceritakan rahasianya. Sejak kecil, saya memang suka dengan bangunan. Bukan karena terpaksa, tapi karena saya mencintai prosesnya. Setelah lulus dari sekolah, saya tidak langsung kuliah. Saya bekerja di proyek-proyek kecil di Surabaya, sebagai kuli bangunan. Saya ingin belajar semua hal dari nol, dari yang paling dasar. Setiap upah yang saya terima, tidak pernah saya gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Semua saya tabung, sedikit demi sedikit. Setelah tabungan saya cukup, saya pun pergi ke Jakarta dan kuliah di jurusan teknik sipil, sambil bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan properti. Saya tidak cerita ke siapa-siapa, termasuk orang tua saya. Saya hanya bilang, saya bekerja di ibu kota. Bapak Syaiful terkejut. Ia tidak menyangka, Rahmat yang ia kira hanya lulusan sekolah menengah, ternyata seorang sarjana. Saya bekerja sangat keras, Pak Kades. Siang kuliah, malamnya saya bekerja di perusahaan itu. Saya belajar banyak hal, mulai dari manajemen proyek, arsitektur, hingga cara berinvestasi. Setelah lulus, saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang sama. Saya tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan, memastikan setiap detail proyek. Di sana, saya bertemu dengan Bapak Gunawan, partner bisnis Bapak Doni. Ternyata, dia adalah pemilik perusahaan itu. Dia melihat potensi saya dan saya dipromosikan menjadi manajer proyek. Lanjut Rahmat. Lalu saham itu? Tanya Bapak Syaiful, semakin penasaran. Sambil bekerja, saya terus menabung dan mulai berinvestasi. Investasi pertama saya adalah membeli tanah kecil di Bandung, yang saya ubah menjadi rumah kontrakan.
Hasil dari kontrakan itu saya putar lagi untuk membeli tanah yang lebih besar. Saya pun mulai membangun rumah untuk dijual. Proyek-proyek saya berjalan lancar, dan Allah memberkati setiap usaha saya. Awalnya, proyek saya di Jakarta dan sekitarnya. Namun, suatu hari, saya melihat iklan di koran. Ada proyek besar di Kulon Progo yang sedang mencari investor. Saya pun tertarik dan datang ke sini. Saya ingin melihat langsung potensi daerah ini. Saya melihat Bapak Kades sedang membangun rumah, dan saya pun bertanya-tanya. Ternyata, proyek ini adalah milik Bapak. Saya tidak langsung datang sebagai investor. Saya ingin tahu, seperti apa orang-orang di sini. Saya pun menyamar menjadi kuli bangunan, agar saya bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan di sini. Saya tidak pernah menyangka, di sini, saya bisa bertemu Meli, ucap Rahmat, sambil tersenyum. Bapak Syaiful mengangguk-angguk. Kini ia mengerti segalanya. Mengapa Rahmat begitu kerja keras? Mengapa ia tidak pernah mengeluh? Dan mengapa ada notaris yang datang? Jadi, proyek rumah saya itu milik kamu? Tanya Bapak Syaiful, suaranya pelan. Bukan, Pak Kades. Proyek itu milik Bapak. Saya hanya salah satu manajer yang ditugaskan untuk mengawasi. Dan saya minta maaf, saya tidak pernah jujur sejak awal, kata Rahmat. Tidak, Rahmat, saya yang harusnya minta maaf. Saya sudah meremehkanmu. Kamu lebih dari yang saya kira. Saya bangga, kamu akan menjadi menantu saya, ucap Bapak Syaiful tulus. Rahmat dan Bapak Syaiful pun bersalaman. Di luar, Meli sedang menunggu. Ia tersenyum melihat kedua pria yang ia sayangi itu kini sudah berdamai. Keesokan harinya, seluruh warga desa datang ke rumah Rahmat. Mereka memberikan ucapan selamat dan meminta maaf. Rahmat menyambut mereka dengan ramah, dan ia juga memberikan bantuan kepada beberapa warga yang membutuhkan. Kisah Rahmat, sang kuli bangunan yang ternyata seorang investor properti, menjadi cerita yang inspiratif di seluruh desa. Dan Allah telah membuktikan bahwa setiap usaha dan kerja keras yang tulus akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Rencana pernikahan pun segera diurus. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi penolakan. Hanya ada kebahagiaan. Hari pernikahan yang dinanti-nanti pun tiba. Seluruh desa Sukamaju, Kulon Progo, tumpah ruah di rumah Bapak Syaiful. Suasana meriah, penuh sukacita, dan berbeda jauh dari acara pertunangan yang tegang kemarin. Jalanan desa dihiasi janur kuning, dan di setiap sudut, warga tersenyum bangga melihat Meli dan Rahmat. Meli terlihat begitu cantik dengan balutan gaun pengantin sederhana namun elegan, didampingi ayahnya yang kini tak henti-hentinya tersenyum. Rahmat mengenakan setelan jas putih yang membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Matanya tak lepas menatap Meli, wanita yang selama ini ia perjuangkan. Akad nikah berlangsung hikmat. Rahmat mengucapkan ijab kabul dengan lancar, disaksikan oleh seluruh hadirin. Suara Bapak Syaiful, yang bertindak sebagai wali nikah, terdengar tulus, tak ada lagi nada sombong di dalamnya. Saya terima nikahnya, Meli binti Syaiful, dengan mahar yang tersebut tunai, kata Rahmat, suaranya mantap. Setelah ijab kabul, Rahmat memberikan mahar yang sudah ia siapkan. Bukan hanya rumah, mobil, dan saham yang telah ia janjikan, melainkan juga sebuah kotak kayu kecil yang berisi tumpukan uang lusuh. Meli membuka kotak itu dengan penasaran. Di dalamnya, ada uang yang Rahmat kumpulkan dari hasil keringatnya sebagai kuli bangunan. Meli terharu, air matanya menetes. Itu adalah mahar yang paling berharga. Bukti dari kerja keras dan ketulusan Rahmat sejak awal. Bapak Syaiful maju, memeluk Rahmat dan Meli. Nak, saya tahu kamu memberikan mahar yang luar biasa. Tapi mahar yang paling mahal dari kamu adalah pelajaran yang sudah kamu berikan. Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk menyadarkan saya. Ucapnya, suaranya bergetar. Meli tersenyum di balik air matanya. Alhamdulillah, bisiknya. Semuanya berakhir indah. Resepsi pernikahan berjalan lancar. Warga desa tak henti-hentinya memuji pasangan ini.
Kisah Rahmat sang kuli bangunan yang ternyata seorang investor sukses menjadi perbincangan hangat, menginspirasi banyak orang untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Beberapa bulan kemudian, Rahmat dan Meli menetap di rumah baru mereka di Sleman, Yogyakarta. Rahmat tetap menjadi sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia membuka lapangan pekerjaan baru di desa, membantu warga yang membutuhkan, dan mengajari mereka tentang pentingnya kerja keras. Bapak Syaiful pun berubah total. Ia menjadi sosok kepala desa yang bijaksana dan dermawan. Setiap kali ada warga yang mengeluh tentang pekerjaan, ia selalu menceritakan kisah Rahmat, sebagai pengingat bahwa rezeki Allah tidak pernah tertukar. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya. Harta bisa dicari, namun ketulusan dan kerja keras adalah modal paling berharga yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan sejati. Alhamdulillah Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa berikan jempol dan komentar di bawah. Beritahu kami, apa momen paling berkesan dari cerita ini menurutmu? Dan jangan lupa berlangganan ke saluran kami agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.